Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal ahwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mulai malam ini dan setiap Rabu malam Kamis berikutnya kita akan mengkaji buku yang ada di hadapan kita, 40 hadis tentang akhlak dan adab. Buku ini berisi tentang 40 hadis-hadis pilihan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang adab dan akhlak yang kita butuhkan setiap hari dalam kehidupan kita. Karena akhlak dan adab, ayyuhal ikhwah, sangat penting sekali, memiliki peran yang sangat penting. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, al-adabu unwanu sa'adatil mar'i wa falahuhu. Adab adalah tanda kebahagiaan seorang hamba dan kesuksesannya. Semakin dia berakhlak, semakin dia menghiasi dirinya dengan adab, maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang akhlak dan adab. Bahkan kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, agama ini, agama Islam, seluruhnya isinya adalah adab. Seluruhnya isinya adalah adab. Adab kepada Allah SWT, adab kepada Rasul, adab kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada istri, kepada anak, kepada ustadz, kepada murid. Jadi karena adab itu luas. Oleh karenanya perlu kita fahami bahwa adab bukan hanya sekedar hubungan antara seorang hamba dengan sesama manusia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, adab itu ada 3. Pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adab yang paling inti. Apa maksudnya kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukannya. Yang ketiga, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalankan. Apapun yang Allah larang, kita tinggalkan. Itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar menghadapi ujian, cobaan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Beribadah kepadanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar terhadap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan kepada hamba. Yang kedua, ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya adab kepada Rasulullah sallam? Yakni kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sah ya iman seorang hamba sampai dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adab kepada Rasulullah sallam yakni dengan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Rasulullah sallam perintahkan kita jalankan. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apapun yang Rasulullah perintahkan, ambillah, jalankan, laksanakan. Dan apapun yang Rasulullah larang, tinggalkan. Ini adab kita kepada Rasulullah SAW. Di antara adab kepada Rasulullah SAW juga adalah membenarkan hadis-hadisnya yang sahih. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Jangan sampai menolaknya dengan akal kita, dengan logika kita, hawa nafsu kita, dengan budaya kita. Tapi hendaknya bagi kita untuk menerimanya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab kepada Rasulullah SAW juga adalah kita meneladani beliau. Tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Dalam sholat kita meniru beliau, dalam berpuasa kita mengikuti beliau, dalam zakat, dalam haji, dan dalam setiap ibadah. Oleh karenanya tidak diterima amal ibadah seorang hamba sampai memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas lillahi jalla wa'ala, yang kedua mutaba'ah, bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita harus mengikuti beliau karena beliau adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Taib. Yang ketiga adab, yaitu adab kepada sesama manusia. Adab kepada sesama manusia. Dan adab kepada manusia terkumpul dalam tiga kata yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak seorang tabi'in. Beliau pernah mengatakan husnul huluk, akhlak yang baik itu terangkum dalam tiga kata: badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajah. Akhlak yang baik kepada sesama manusia itu tiga. Pertama, badlun nada. Badlun nada artinya kita menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, membantu orang lain. Apa yang kita bisa untuk kita lakukan, kita perbuat untuk membahagiakan orang lain, lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa bantu dengan harta kita, bantu. Kita bisa bantu dengan tenaga kita, bantu. Ya, ada sahabat, tetangga yang membutuhkan bantuan kita dan kita mampu, bantu. Nggak usah pelit. Man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka bantulah. Yang kedua, wa kafful adha, tidak menyakiti orang lain. Kita tidak menyakiti orang lain, baik dengan tutur kata kita atau dengan tangan kita. Jaga ucapan kita, jangan sampai menyakiti dan melukai perasaan sahabat kita. Karena ini yang paling banyak menyakiti orang lain. Apa ya? Lisan. Aksaru khataya bani Adam fi lisani. Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekhul Albani, kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu pada lisannya. Ya, maka hati-hati, jaga lisan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menceritakan, ditanya tentang seorang wanita, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Artinya kalau ngomong, omongannya pedas, tajam, menyakitkan. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar.
tidak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Jadi jangan sampai kita sudah rajin puasa, rajin sholat, ya bahkan mungkin amalan-amalan yang sunnah kita lakukan, tapi kita tidak mengontrol ucapan kita. Yang kedua adalah tangan kita. Ini juga jangan menyakiti orang lain dengan tangan kita. Kenapa dua ini yang paling harus kita perhatikan? Karena Nabi pernah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah tatkala orang-orang Islam di sekelilingnya selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Disebutkan oleh Nabi dua, lisan dan tangan. Kenapa? Karena ini yang paling banyak menzalimi orang lain. Lisan, ya, sering menyakiti orang lain, menghina, ghibah, namimah. Tangan, ya, ngambil harta orang lain, mungkin mukul. Dan dosa tangan yang paling berbahaya pada zaman kita sekarang apa? Nulis status-status menyakitkan. Ya, sekarang mungkin orang nggak berani ngomong langsung, tapi nulis status. Statusnya menyakitkan, nyindir, ya. Hati-hati. Hati-hati dengan postingan kita, karena apa yang kita tulis sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan. Hanya tulisan itu hukumnya sejajar dengan ucapan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kata Imam Ibnul Mubarak, akhlak yang baik itu adalah wa talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri. Ketika ketemu orang, kita apa? Salam, senyum, ramah, nyapa. Nabi SAW pernah bersabda, tabassumu kali ahi kalaka sodaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sodaqah. Sahabat Jabir pernah mengatakan, Jabir bin Samurah, ma ra'ani Rasulullah SAW illa tabassam. Rasulullah tidak pernah melihat saya kecuali beliau tersenyum. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaka biwajhin talik. Jangan kamu meremehkan amal sekecil apapun itu, walaupun hanya sekedar senyuman yang kamu berikan kepada saudaramu. Jadi ini ikhwan, ya, akhlak yang baik. Kita kalau ketemu, ya, tampakkan kepada saudara kita, ya, keramahan, senyuman, salam, jabat tangan. Nabi SAW pernah bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu dia mengucapkan salam, kemudian dia berjabat tangan, apa kata Nabi? Akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Insya Allah. Ini akhlak Islam, ya. Maka tunjukkan akhlak Islam, praktekkan akhlak Islam, sehingga hidup kita bahagia. Orang yang akhlaknya baik itu orang yang paling bahagia. Coba antum praktekkan. Kalau antum baik sama orang, antum baik sama orang, tidak menyakiti orang, ramah sama orang, ya, antum hidupnya akan tenang. Tapi kalau antum menyakiti orang, musuhan sama orang, dendam sama orang, iri sama orang, hidup antum akan sumpek, gundah. Ya, maka ini penting sekali untuk kita perhatikan. Baik, insyaallah taala ayyuhal ikhwah, kita akan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis dalam buku ini. Kemudian kita akan menjelaskannya semampu mungkin, ya, dari faedah-faedah dari hadis yang disebutkan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Taib, hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan akhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sahr nama aslinya. Dan beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang beliau riwayatkan, kata para ulama, lebih dari 5.000. Makanya ini juara top skor nomor 1 ini beliau nih. Ya,
sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, juara satunya adalah Abu Hurairah. Makanya ikhwan, di sini ada satu faedah penting yang perlu kita perhatikan. Kalau ada orang atau kelompok yang mencela Abu Hurairah, menghina Abu Hurairah, menodai kehormatan Abu Hurairah, maka curigai keislamannya. Sebab yang dia inginkan bukan pribadi Abu Hurairah saja. Yang dia inginkan adalah hadis-hadis yang diriwayatkan, ilmu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Seperti orang-orang Syiah, mereka benci sama Abu Hurairah. Sebenarnya yang mereka incar bukan pribadinya Abu Hurairah, tapi yang mereka incar pada hakikatnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena kalau Abu Hurairah sudah dikafirkan, kalau Abu Hurairah sudah dicela, dihabisi, berarti 5.000 hadis lebih mental, tertolak. Dan itu yang mereka inginkan. Oleh karenanya kita harus mewaspadai dari pemikiran-pemikiran Syiah Rafidhah yang semakin menggurita di zaman sekarang. Qala, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi SAW bersabda menjawab pertanyaan tersebut, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Beliau menjawab 2 amalan. Pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akhlak yang baik kepada sesama manusia. Hadis ini ayyuhal ikhwah, hadis yang sangat agung yang menunjukkan kepada kita tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Tentu semua kita ingin masuk surga, karena kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Apalah artinya orang melimpah harta, tinggi jabatannya, ya, cantik istrinya, banyak pengikutnya, fansnya, tapi sejengkal tanah pun tidak memiliki jatah di surga. Gak ada artinya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, Nabi SAW pernah membuat perumpamaan dunia nggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, ini sayapnya. Ya, Nabi memperumpamakan dunia itu nggak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Nabi memperumpamakan dunia seperti makanan yang kita makan. Innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itulah contoh permisalan dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Selezat apapun makanan tersebut, walaupun dia menggaraminya, membumbuinya, pikirkan, toh akhirnya jadinya juga apa? Seenak apapun makanan yang kita makan, toh akhirnya kita buang juga, jadi kotoran, kita transfer ke toilet. Ya, begitulah dunia yang kita kejar mati-matian. Ya, banting tulang sampai remuk semuanya tulangnya, ya, meras keringat, tapi suatu saat pasti kita akan meninggalkannya. Maka kita semuanya harus berupaya bagaimana cara untuk mendapatkan surga, karena tentu untuk mendapatkan surga bukan dengan leha-leha, bukan hanya cuma sekedar bermimpi dan bercita-cita, bukan hanya sekedar menghayal saja, tapi surga diraih dengan usaha.
dengan doa, dengan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, Allah siapkan untuk kalian dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Jadi butuh amal, butuh kerja keras untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan dua kiat, dua amalan yang paling banyak memasukkan kita ke surga. Tentu amalan banyak, ya, yang bisa memasukkan kita ke surga itu banyak. Semua yang diperintahkan oleh Allah lakukan. Tapi, pertanyaannya di sini dari Nabi kepada Nabi SAW adalah tentang amalan yang paling banyak. Ya, bukan suruh nyebutkan semua amalan yang menyebabkan masuk surga, itu banyak. Tapi amalan apa yang paling banyak memasukkan ke surga? Nabi menyebutkan dua. Yang pertama takwa, yang kedua adalah akhlak yang mulia. Takwa ini hubungannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik ini hubungan antara seorang hamba dengan sesama manusia. Oleh karenanya, hal yang harus kita fahami bahwa kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah harus menjalin hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sama Allah Subhanahu wa taala baik hubungannya dengan beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus beradab kepada sesama manusia. Termasuk kesalahan kalau kita cuma baik sama Allah tapi nggak baik sama manusia. Sebagaimana termasuk kesalahan kalau kita cuma baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang paling salah lagi kalau udah nggak baik sama Allah, nggak baik juga sama manusia. Nah, ini paling parah nih. Ya. Yang benar bagaimana? Kita baik sama Allah SWT, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Jadi manusia dalam masalah ini bisa kita petakan, kita bagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang paling jelek, yaitu apa? Orang yang gak baik sama Allah, gak baik juga sama manusia. Udah gak pernah sholat, gak pernah puasa, sama orang juga ya suka menyakiti, lisannya kotor, ya suka menyakiti orang. Ini orang paling buruk nih. Yang kedua, orang yang ya baik sama Allah tapi nggak baik sama manusia. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sodakoh, tapi suka gosip, ghibah, suka mencela orang. Nah ini berarti nggak baik juga. Yang ketiga, dia baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah. Masya Allah sama orang, Masya Allah ramah banget, baik, suka membantu, tapi nggak pernah sholat. Ya, ini juga ya salah. Yang benar adalah golongan yang keempat. Dia baik sama Allah Subhanahu wa taala tapi juga baik dengan sesama manusia. Ya. Taib. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di sini 2 amalan. Amalan yang pertama takwa, yang kedua adalah akhlak yang mulia. Takwa, apa artinya takwa? Takwa adalah menjadikan antara kita dengan neraka tembok penghalang. Ya, itu namanya takwa. Jadi kita menjadikan antara diri kita dan antara neraka ada tembok penghalang dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tembok penghalang kita dari neraka. Tatkala kita taat sama Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala,
itulah takwa. Pernah ditanyakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, apa itu takwa? Maka beliau menjawab, apakah kamu pernah jalan di tempat yang banyak durinya? Dia bilang, ya pernah. Apa yang kamu lakukan kalau kamu jalan di tempat yang banyak durinya? Saya akan berhati-hati, jangan sampai kaki saya kena durinya. Maka kata Abu Hurairah, begitulah takwa. Kita berhati-hati jangan sampai terjerumus di dalam dosa maksiat kepada Allah SWT. Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Seorang penyair mengatakan, tinggalkan dosa-dosa, baik dosa yang besar maupun dosa kecil, itulah takwa. Jadilah kamu seperti orang yang berjalan di atas jalan yang banyak durinya, niscaya dia akan hati-hati, waspada. Jangan kamu meremehkan dosa kecil, karena gunung itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Artinya jangan meremehkan dosa kecil, karena kalau kita meremehkan dosa kecil, ya kecil-kecil lama-lama jadi besar, dikit-dikit lama-lama jadi bukit membesar. Ya, ini. Dan yang paling penting ayolah ikhwah, takwa itu bukan cuma sekedar slogan. Takwa bukan hanya sekedar nama. Karena banyak masjid namanya masjid takwa, banyak. Majelis taklim takwa, baju takwa ada. Bahkan kalau antum di Jawa Timur, di Kediri sana ada tahu takwa. Ya, tapi yang paling penting itu bukan nama, tapi yang paling penting adalah prakteknya. Kalau cuma sekedar takwa, sering kita dengar setiap khotib Jumat, ya, dalam setiap khutbah mengatakan, saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah takwa. Tapi yang paling penting prakteknya, Yang kedua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi sudah kita sampaikan, terkumpul dalam 3 kata: berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, dan menampakkan wajah yang berseri-seri, ramah, salam, nyapa. Makanya jangan pelit-pelit untuk senyum. Gigi bukan aurat. Ya, jadi nggak usah pelit-pelit untuk senyum. Ya, nah, taib. Jadi hadis ini ayyul ikhwah menunjukkan kepada kita tadi, amalan yang paling utama itu adalah, yang paling utama yang memasukkan kita ke surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Dan sebagai penyempurna, perlu diketahui bahwa akhlak itu memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Jadi akhlak ini termasuk bagian ibadah. Ketika seorang itu berakhlak mulia, itu ibadah. Karena ibadah itu bukan cuma sholat dan puasa saja. Ibadah itu artinya setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Akhlak dicintai dan diridhoi oleh Allah apa tidak? Dicintai. Berarti ini ibadah juga. Kita melaksanakan perintah Allah SWT. Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang sahabatnya, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, iringilah amal-amal maksiat dengan amal kebajikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Berarti ini perintah Rasul. Dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Berarti berakhlak mulia dengan sesama manusia itu hukumnya wajib. Ini ibadah, ini ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Bukan hanya sekedar untuk biar disenangi sama orang, bukan hanya sekedar untuk cari keuntungan. Mungkin sebagian orang, terutama di dunia marketing dan pemasaran, kadang disuruh ramah, nyapa, demi apa? Cari konsumen, pelanggan, ya kan? Ya.
Tapi seorang muslim tatkala melaksanakan itu, niat utamanya bukan itu. Niat utamanya adalah saya melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, keutamaan akhlak yang mulia adalah tadi, amalan yang paling banyak memasukkan ke surga. Takwa dan akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam hadis pembahasan kita ini. Maka ini harus menjadi prioritas kita. Yang ketiga, di antara keutamaan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia termasuk amalan yang paling banyak, yang paling memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Sebagaimana dalam hadis, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang lebih memberatkan timbangan di akhirat daripada akhlak yang mulia. Ya, tentu kita semuanya pengen nanti ketika amal kita itu ditimbang, ya, lebih berat amal kebaikan kita daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, salah satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat adalah akhlak. Yang ke berapa? 4. Ngetes saja. Tapi yang keempat adalah orang yang berakhlak mulia akan menjadi pendamping Nabi di surga. Tentu semua kita pengen untuk masuk surga, apalagi bertemu dengan kekasih kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin bertetangga dengan Nabi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya perbaiki akhlak-akhlak kita, adab kita. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqa." Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya di surga dengan saya. Jadi tempatnya di surga nanti paling dekat dengan saya siapa? Ahasinakum ahlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini ayyuhal ikhwah, cita-cita yang harus kita inginkan dan harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu menggapai surga, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Seorang sahabat namanya salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia suka menyiapkan tempat wudhu, air wudhu untuk Nabi dan sebagainya. Ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mintalah, kamu minta apa coba? Coba kalau kita yang ditanya gitu sama, ya, siapa gitu ya kan, presiden misalkan, nah kamu minta apa coba? Paling-paling minta sepeda. Ya. Tapi ini seorang sahabat subhanallah, ketika ditanya kamu minta apa, jawabannya luar biasa. Dia tidak minta harta, dia tidak minta jabatan, dia tidak minta wanita, tapi as'aluka murafaqatakal jannah. Aku meminta kepadamu wahai Rasul agar aku bisa mendampingimu di surga. Allahu Akbar. Ini cita-cita yang perlu kita, ya, tanamkan dalam diri kita, ya, agar kita bisa masuk surga. Yang kelima, ayyuhal ikhwah, di antara keutamaan akhlak yang mulia itu apa? Menjadikan hati kita tenang dan bahagia. Orang yang paling bahagia, yang paling tenang hidupnya, itu adalah orang yang baik akhlaknya. Kalau kita bersih hati kita, lisan kita, ya, suka berbuat baik sama orang, tidak menyakiti orang, tidak ada dengki, sombong sama orang, ya, nggak ada masalah sama orang, masya Allah, hidup ini apa? Tenang. Tapi kalau antum iri sama orang, ya, tetangga punya mobil, antum panas, ya, tetangga beli AC, antum kepanasan, ya, tetangga punya istri baru, antum kepanasan lagi, ya, hidup kayak di neraka akhirnya, sempit. Tapi coba kalau kita ini akhlaknya baik sama orang, hidup ini akan apa? Tenang. Dan itulah yang dicari oleh semua orang.
Semua orang, ya, semua orang itu cari apa? Ketenangan, kebahagiaan dalam ini. Cuma caranya beda-beda. Ada yang mencari kebahagiaan dengan harta, dikejar sampai mati-matian. Ada yang mencarinya dengan narkoba, wanita, tahta. Tapi tidak ada cara untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan iman dan amal soleh. Salah satunya amal soleh adalah dengan akhlak mulia, karena ini termasuk amal soleh. Dan di antara keutamaan akhlak yang mulia juga adalah ini menarik orang lain untuk menerima dakwah Islam. Ya, sering saya sampaikan, Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan perang, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan. Islam masuk ke Indonesia ini dengan sentuhan akhlak, dakwah dengan akhlak. Ya, walaupun ada perbedaan kapan Islam masuk ke Indonesia, ada perbedaan waktunya, sejarahnya. Apa yang masuk pertama kali di Indonesia, apakah Islam yang murni atau udah campuran? Pertama kali masuk di Aceh, Sumatera atau Jawa, ada perbedaan. Tapi tidak ada perbedaan ya pada ahli sejarah Indonesia bahwa faktor tersebarnya dakwah di Indonesia ini adalah dengan akhlak. Maka ini menunjukkan bahwa peran akhlak memiliki apa? Peran yang sangat besar. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan bahwa sekarang kita di bulan Muharram dan sebentar lagi kita akan memasuki hari Asyura. Itu hari Jumat. Hari Jumat itu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya sekedar mengingatkan tentang satu amalan yang sangat mulia, yaitu puasa Asyura. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Asyura. Beliau bersabda, ahtasibu ala Allah an yukaffiras sanatal madiyah. Aku berharap puasa Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba selama setahun yang lalu. Insya Allah kita puasa cuma sehari atau 2 hari ya, tapi pahalanya sangat luar biasa, menghapus dosa-dosa kita selama setahun. Oleh karenanya mari kita berusaha untuk melaksanakan sunnah ini, yaitu puasa Asyura. Ajak keluarga kita, istri kita, anak kita, dan lebih bagus lagi jika puasa Asyura diiringi dengan sebelumnya atau sesudahnya. Ya, karena Nabi SAW beliau pernah puasa Asyura, kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi juga puasa Asyura, sebagai ungkapan syukur mereka atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun itu pas Asyura. Makanya orang-orang Yahudi puasa juga. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. La in baqitu ilal amil qabil la sumanna tasi. Kalau Allah memberikan umur panjang kepada saya sampai tahun depan, saya akan menambahi dengan puasa hari ke-9 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kalau Yahudi mereka puasa di hari ke-10 saja. Nah, saya ingin menyelisih mereka dengan cara di samping puasa tanggal 10, puasa juga tanggal 9. Karena di antara maqasidus syariah, di antara tujuan pokok syariat adalah menyelisihi orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Ini termasuk di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat. Oleh karenanya Syekhul Islam sampai punya buku besar 2 jilid tentang masalah ini, yaitu larangan kita meniru ciri khas kebiasaan orang-orang kafir. Iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Ditulis oleh beliau
hanya untuk menjelaskan masalah ini. Intinya, ayolah ikhwah, mari kita hidupkan puasa Asyura ini, kita ajak, ya, berarti mulai Kamis besok ini, ya, bangunkan istri dan anak kita untuk sahur, ya, puasa Asyura setidaknya hari Kamis dan Jumat, ya. Walaupun sebenarnya puasa Asyura itu kata para ulama ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama puasa 3 hari. Berarti kalau tahun ini berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Itu yang paling utama. Sekaligus antum niatkan untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Itu bisa. Jadi menggabung niat. Yang kedua puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, Kamis sama Jumat. Ini yang paling banyak ditunjukkan dalam hadis-hadis. Ya seperti tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga puasa 1 hari saja, yaitu hari Jumat, hari tanggal 10, Muharram, hari Asyura. Ini juga boleh menurut pendapat yang lebih kuat, ya, walaupun yang lebih bagus tadi yaitu kita menyelisihinya dengan cara puasa sebelumnya atau sesudahnya. Itu yang lebih utama. Intinya mari kita ingatkan untuk diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, mumpung masih ada waktu, ya. Sekarang mudah, mungkin di grup-grup antum ingatkan, ya. Mudah-mudahan dengan kita mengingatkan seperti ini, dengan kita membagi mungkin artikel atau flyer tentang masalah ini, antum mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan saran antum. Ad-dalu alal khairi kafailih. Orang yang menunjukkan suatu amal kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi kalau kita mengingatkan seperti ini, terus ada orang yang terketuk untuk melaksanakan, karena kadang-kadang kita ini kalau nggak diingatkan lupa juga, ya, lupa. Ada orang yang mengamalkan dengan sebab antum yang mengingatkan, antum akan mendapatkan pahala dia, ya, dia dapat pahala, antum juga mendapatkan pahala sepertinya. Nah, baik, kita lanjutkan hadis yang kedua, kiat menggapai akhlak mulia. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ini salah satu khulafaur rasyidin, ya, menantu Rasulullah sallam, karena beliau menikah dengan putri menikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, dan beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, dan banyak keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Ali bin Abi Thalib dikatakan oleh Nabi SAW, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Tidak ada yang mencintaimu kecuali orang-orang yang beriman, dan tidak ada yang membencimu wahai Ali kecuali orang munafik. Kita mencintai Ali bin Abi Thalib, jangan membenci Ali bin Abi Thalib. Walaupun kita tahu ada beberapa perseteruan beliau dengan beberapa sahabat, bahkan peperangan, tapi sikap kita kepada para sahabat adalah, ya, mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak mencela mereka, ya, mendoakan kebaikan, istighfar untuk mereka, karena jasa mereka lebih banyak daripada kesalahan mereka. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri untuk sholat, beliau berdoa. Di antara doa beliau, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali hanya Engkau, dan jauhkanlah aku akhlak yang jelek, tidak ada yang dapat menjauhkannya dariku kecuali hanya Engkau. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa meminta agar kita diberi anugerah apa? Akhlak yang baik. Dan ini, yaitu doa, merupakan salah satu kiat terbesar agar kita mendapatkan anugerah akhlak yang baik. Salah satu kiat terbesar untuk mendapatkan akhlak yang baik adalah dengan cara berdoa, karena doa adalah kunci semua kebaikan.
Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkannya, Allah yang mentakdirkannya, Allah yang akan mewujudkannya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, hadis ini dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah, inna waha qassamal ahlak kama qassamal arzaq. Allah Subhanahu wa taala itu membagi akhlak seperti membagi rizki. Wa inna waha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia itu kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Muslim, non muslim dikasih sama Allah dunia. Wala yu'til imana illa man ahab. Tetapi tidak memberikan ya iman kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai. Jadi hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi akhlak yang mulia. Sehebat apapun teori kita, tapi kalau Allah nggak memudahkan kita, ya kita nggak akan bisa untuk memperbaiki akhlak kita. Betapa banyak orang yang jago memotivasi, motivator, ya. Betapa banyak orang yang pandai berkata-kata, tapi ternyata itu hanya di teori saja. Ya, dia tidak bisa mempraktekannya pada dirinya dalam kehidupan nyata. Ya, karena akhlak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memudahkan kepada siapapun yang betul-betul merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting, jangan pernah kita bergantung kepada diri kita, kepada kehebatan kita, kepada kejeniusan kita, kepada teori kita, kepada tim kita. Tapi bergantunglah kepada Allah, merengeklah kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji siapapun yang berdoa kepadanya, Allah pasti akan mengabulkannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, ya, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Siapapun yang sombong, gak mau berdoa kepadaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Intinya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya anjuran berdoa, minta kepada Allah SWT supaya kita diberi akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak yang tercela. Maka hafalkan doa ini, ya, perbanyak berdoa dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa-doa kita sehingga Allah memperbaiki apa? Akhlak kita. Karena akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang asli. Orang kita bilang apa? Bawaan asli. Dari sononya sudah begitu. Ya. Ada akhlak yang bisa diusahakan. Bisa diusahakan, bisa dirubah. Ini penting karena ada sebagian orang itu ketika kita ingatkan, kok antum akhlaknya kayak gitu sih? Kok omongannya kayak gitu? Kok karakternya begitu? Dengan entengnya dia bilang apa? Saya memang aslinya dari sononya begini kok. Ya. Dari dulu ya begini nih. Ya. Apakah itu sebuah dalil pembenaran? Tidak. Jadi akhlak itu ada yang memang asli bawaan, ya, turunan, ya, ada. Misalkan orang tuanya dulu dermawan, itu biasanya nurun ke anaknya. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang kedua, yaitu akhlak yang bisa diusahakan. Dulu dia orangnya keras, ya, orangnya kasar, tapi dia berusaha untuk lembut. Ya, dia berusaha untuk memperbaiki. Bisa.
Caranya bagaimana? Nah ini, satu yaitu banyak berdoa kepada Allah. Ini yang paling penting. Yang kedua, kiat yang lain adalah dengan kita belajar ilmu agama, ya, mempelajari ayat-ayat Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran itu banyak berisi tentang akhlak. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Masruq, seorang tabi'in yang mulia, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Apapun yang ada di dalam Al-Quran berupa akhlak-akhlak yang baik, Rasulullah mempraktekkan semuanya. Rasulullah mempraktekkan semuanya. Begitu juga dalam hadis-hadis, banyak yang berisi tentang adab akhlak. Ada buku yang ditulis oleh Imamul Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Itu kalau kita misalkan ya waktunya lebih, kita bisa baca buku itu, Masya Allah. Tapi kita ini kalau kitabnya terlalu tebal ini biasanya ngos-ngosan duluan. Itu buku itu khusus membahas tentang adab, hadis-hadis yang berisi tentang adab. Ya, isinya hadis-hadis yang berisi tentang adab dan akhlak. Nah, dengan kita mempelajari ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi seperti itu akan bisa memperbaiki akhlak kita. Makanya, kawan, tujuan kita belajar ilmu agama adalah untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita belajar ilmu agama tapi nggak ada perubahannya, gitu-gitu aja. Itu berarti nggak ada faedahnya kita belajar ilmu agama. Menarik. Waqi' Ibnul Jarrah, seorang ulama. Dia termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syakautu ila Waqi'in, aku mengadu kepada Waqi', yakni gurunya Imam Syafi'i. Waqi' pernah beliau dicela oleh orang, difitnah, tapi beliau nggak membalasnya. Beliau nggak membalasnya. Lalu dikatakan kepada beliau, kenapa engkau tidak membalasnya? Kan sebenarnya kita boleh membalas orang yang mendolimi kita. Kenapa engkau tidak membalasnya? Apa jawaban Waqi'? Walima ta'allamna idzan. Kalau kita membalas, terus apa faedahnya kita belajar ilmu agama? Masya Allah. Artinya apa? Kita belajar ilmu agama itu supaya kita lebih baik. Supaya lebih baik. Kalau kita membalas semua orang yang mencela kita, mencerca kita, berarti kita belum ada perubahan, belum naik kelas. Itu maksudnya beliau. Intinya kita belajar ilmu agama harus semakin baik akhlak kita, adab kita. Ya, makanya sebagian ulama pernah mengatakan, man izdada ilman walam yazdad bihi hudan falyattahim ilmah. Siapa yang bertambah ilmunya tapi nggak bertambah baik akhlaknya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Kalau kita belajar ilmu agama tapi nggak semakin baik akhlak kita, adab kita, berarti ada yang salah dalam belajar kita. Ya, mungkin niat kita keliru, mungkin guru kita keliru, mungkin ya apalagi ya materinya keliru dan lain sebagainya. Hendaknya bagi kita untuk mengevaluasi ini. Yang ketiga di antara kiat untuk memperbaiki akhlak kita adalah dengan berteman dengan orang-orang soleh, untuk mencari teman-teman yang baik. Karena orang itu terpengaruh sama temannya. Makanya ada ungkapan as-sahibu sahib. Teman itu akan menyeret kita, menularkan kita. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka gosip, suka ghibah, ya ketularan juga. Oh iya itu memang begitu itu, ya tambah ngomporin tuh. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya orang-orang yang akhlaknya baik, masya Allah,
maka kita pun akan berusaha untuk meniru dia. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat selektif dengan siapa dia berteman. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. At-tuyuru ala askali yattaqa. Ya, pepatah Arab mengatakan burung itu berkumpul dengan yang sejenisnya. Burung itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Memang ada burung kumpulnya sama misalkan ular kobra gitu? Enggak. Ya, burung itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Maksudnya orang-orang yang baik akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang rusak akan berkumpul dengan orang-orang yang rusak. Ya, maka selektiflah dalam berteman. Cari teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga. Yang kalau kita melihat mereka, kita akan terpengaruh dengan kebaikannya. Yang mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita dari kesalahan. Itu teman-teman yang baik. Kata Imam Ibnul Qayyim, teman itu ada 3. Ada teman seperti makanan yang bisa menjadi vitamin bagi kita. Cari teman-teman seperti ini. Ada teman seperti racun, hindari teman seperti ini yang bisa merusak akhlak kita. Yang ketiga, ada teman seperti obat. Bertemanlah dengannya sesuai kebutuhan saja. Ya, kalau selesai kebutuhan ya sudah. Mungkin dia orang kafir, tapi kita ada kebutuhan sama dia. Bisnis, boleh nggak? Bisnis dengan orang kafir? Boleh. Tapi jangan jadikan dia sebagai teman dekat, curhat. Ya, nggak. Sesuai kebutuhan saja. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, ayyuhal ikhwah, di antara kiat menggapai akhlak yang mulia adalah melatih diri kita. Melatih diri kita dengan akhlak yang mulia. Kita harus berjuang, berusaha. Karena seperti yang tadi sudah kita sampaikan, akhlak itu ada 2. Ada akhlak bawaan, ya, bawaan asli. Ada yang kedua, akhlak yang bisa dirubah, yang kita bisa diusahakan. Yang dulu temperamen, pemarah, bisa berubah. Asalkan kita berusaha. Binatang saja, walaupun dia binatang buas, bisa dijinakkan, iya kan? Ya, ada harimau misalkan, ada sebagian orang bisa menjinakkan dia, iya kan? Pawangnya bisa, kalau dilatih. Kalau dilatih. Pernah lihat monyet yang Masya Allah kadang bisa ke pasar, bercermin, naik sepeda, ya, bagaimana dia bisa seperti itu? Dilatih. Itu ada latihannya itu, nggak mungkin langsung bisa seperti itu. Ya, dia dibiasakan, dilatih. Begitu juga dengan akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Wal hilmu bittahallum. Kelembutan itu adalah dengan melembutkan diri. Artinya kita berusaha untuk lembut. Harus ada usaha. Ya, harus ada usaha membiasakan diri. Bagaimana yang dulunya mungkin temperamen, dahulunya kasar, keras, bagaimana berusaha lemah lembut, ramah, senyum, ya. Nah, kadang ada sebagian orang itu memang dari sananya memang apa? Wataknya kasar, suruh senyum itu apa? Sulit banget. Ada. Tapi kalau dia insya Allah, kalau dia terus berusaha, ya, dilatih, membiasakan diri, lama-lama akan bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah SWT, orang-orang yang berjuang di jalan kami akan memberikan petunjuk kepadanya. Artinya kami akan mudahkan. Taib. Yang kelima di antara cara untuk menggapai akhlak yang mulia juga adalah apa?
dengan kita membaca kisah-kisah para ulama salaf, ya, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para sahabat, bagaimana akhlak mereka yang luar biasa. Makanya penting juga tuh belajar baca kisah-kisah atau biografi para ulama, bagaimana akhlaknya mereka, itu penting. Sebagai contoh ya, subhanallah, saya ambil contoh saja, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau itu difitnah, ya, dipenjara, dituduh yang bukan-bukan. Makanya beliau sering masuk penjara juga tuh, karena fitnah-fitnah. Taib. Suatu saat murid beliau Imam Ibnul Qayyim datang menghampiri beliau, menyampaikan kepada beliau berita bahwa ada salah satu orang yang biasanya mencelah Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Ini ya, Imam Ibnul Qayyim maksudnya beliau ngasih tahu berita gembira. Ini ada musuh gurunya yang biasa memfitnah beliau meninggal dunia. Biasanya kita kalau ada orang yang nggak suka sama kita kemudian apa meninggal dunia, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, mampus loh sekalian. Biasanya gitu. Tapi ini masya Allah, Ibnu Qayyim datang kepada Ibnu Taimiyah. Saya sampaikan kepada dia ya berita tersebut. Ternyata apa? Ibnu Taimiyah malah memarahi Ibnu Qayyim. Ya, bagaimana kamu senang dengan kematian saudara kita sesama Muslim? Tunjukkan kepada saya mana rumahnya. Saya akan pergi ke dia. Takziah kepada keluarganya. Masya Allah. Nah, kita kalau membaca kisah-kisah seperti ini, masya Allah, ya, bagaimana akhlaknya Ibnu Taimiyah, bagaimana akhlaknya Imam Ahmad bin Hambal yang sudah di penjara bertahun-tahun, tapi beliau memaafkan orang-orang yang mendolimi beliau, sehingga beliau mengatakan samih akhak, maafkan saudaramu, ya, ma yang fauka, apa faedahnya, apa manfaatnya untukmu kalau Allah SWT menyiksa saudaramu muslim karena sebab dirimu? Apa faedahnya, apa manfaatnya? Ya, so, membaca kisah-kisah seperti ini luar biasa. Pernah ada seorang ulama, Ja'far As-Shadiq, dibikin jengkel sama budaknya, tapi pintar budaknya. Habis bikin jengkel Ja'far As-Shadiq, dia bacain ayat. Ini bacain ayat. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidh. Mereka menahan amarah mereka. Kata Ja'far As-Shadiq, ya sudah, saya tahan emosi saya. Dilanjutin lagi. Wal afina anin nas. Mereka itu adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Kata Ja'far As-Shadiq, ya sudah, saya maafkan kamu. Sampai di situ dilanjutin lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata Ja'far As-Shadiq, ya sudah, saya merdekakan kamu karena Allah SWT. Udah bikin jengkel, malah apa? Ya, malah dimerdekakan. Ya, baca kisah-kisah seperti ini, ikhwan, ya, itu akan menjadikan kita untuk apa? Memiliki akhlak yang mulia. Baik, berikutnya hadis yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah. Dan perhatikan, pertanyaan para sahabat itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang penting, pertanyaan-pertanyaan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, nggak ada faedahnya, ya. Apalagi kalau pertanyaannya hanya untuk ngetes ustadznya, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang hanya menimbulkan permusuhan,
perdebatan, debat kusir yang nggak ada ujungnya, ya. Taib. Ayyul amali afdal, amal apa yang paling mulia? Amalan banyak wahai Rasulullah, tapi yang paling utama apa? Dalam riwayat yang lain, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini namanya isim tafdhil, yang paling dicintai. Karena amalan itu bertingkat-tingkat. Amalan itu bertingkat-tingkat. Makanya Nabi mengatakan iman itu memiliki 73 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah sebagian dari iman. Itu menunjukkan bahwa amal itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang rendah, ada yang tengah-tengah. Maka yang ditanyakan oleh para sahabat ini adalah amal apa yang paling utama, amal apa yang paling dicintai. Ya, nih menunjukkan cerdasnya para sahabat ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? As-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda. Salah satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah sering nunda-nunda sholat, ya, sampai mau habis waktunya baru menjalankan sholat, akhirnya patas, kebut-kebutan. Nah ini, sholatlah pada tepat waktunya. Ini amalan yang paling utama, karena amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Qultu summa ay, kemudian amalan apa lagi wahai Rasulullah setelah sholat? Qala birrul walidain. Ini yang menjadi pembahasan. Berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Qultu summa ay, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Berbakti kepada kedua orang tua didahulukan oleh Nabi daripada jihad. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sampai disebutkan oleh Nabi lebih dulu daripada jihad. Ya, bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua itu diletakkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sering. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu mewajibkan kepadamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah memerintahkan kita untuk bertauhid, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah menyebutkan hak Allah, yang kedua adalah hak orang tua. Ini menunjukkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang paling agung. Kenapa? Satu, tadi sering diiringkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan tentang haknya, Allah sebutkan hak orang tua. Yang kedua, dia termasuk amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai, amal apa yang paling mulia? Salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, bahwa orang tua adalah pintu terbaik menggapai surga. Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya, orang tua itu adalah pintu surga yang terindah. In syi'ta fahfadha wa in syi'ta fadayyi'ha. Tergantung kepada Anda. Engkau akan memanfaatkan pintu tersebut dengan sebaik-baiknya, atau engkau akan menyia-nyiakannya. Jadi orang tua itu adalah pintu menggapai surga yang paling utama. Dan di antara keutamaan berbakti kepada orang tua juga, berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab kita
diberi kemudahan dari kesulitan. Kalau kita mendapatkan kesulitan, kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sukses itu biasanya adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada peran orang tua di sana. Ya. Masih ingat kisah 3 orang di zaman Bani Israel yang terjebak di gua? Ya, pernah masuk gua kemudian tertutup. Akhirnya masing-masing apa? Tawassul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Salah satu di antara 3 tersebut tawassul dengan apa? Baktinya kepada orang tuanya. Ya Allah, ya saya punya orang tua yang lanjut usia. Setiap kali aku pulang, ya aku membawa susu, aku tidak berikan kepada anak-anakku sampai ayahku, ibuku meminumnya terlebih dahulu. Bahkan ketika mereka pun tidur dan anak-anak saya merengek untuk mendapatkan susu tersebut, saya tidak berikan sampai saya mendahulukan untuk orang tuaku. Ya Allah, kalau memang itu ikhlas karenamu, bukakanlah ya batu ini dari pintu goa ini. Akhirnya kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, dan ini penting, di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah anak kita pun akan berbakti kepada kita. Kalau kita berbakti sama orang tua kita, kelak anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, jangan kaget kalau anak kita pun durhaka kepada kita. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Ya, kalau kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Dan itu sudah terbukti. Ya, sudah terbukti. Siapapun yang durhaka sama orang tuanya, anak-anak pun akan durhaka kepadanya. Pernah diceritakan bahwa ada seorang anak tega menyeret bapaknya dari rumahnya sampai ke Gapura desa. Dari rumahnya diseret. Setelah sampai Gapura, apa kata bapaknya? Nak, nyeretnya sampai sini saja. Karena dulu bapak nyeret kakekmu cuma sampai sini tok. Ya, cuma sampai sini saja. Artinya apa? Karena dulu dia menyeret bapaknya, sekarang diseret sama anaknya. Itulah qaidah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Dan ingat, ikhwan, supaya kita berbakti kepada orang tua kita, ya disebutkan dalam surat Luqman 2 motivasi utama agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa itu? Perhatikan kata Allah SWT, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami keperintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya, melahirkannya, kelemahan di atas kelemahan, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 2 motivasi bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Motivasi yang pertama adalah ingatlah jasa-jasa orang tua kita. Kalau kita ya ingin menjadi anak yang berbakti, motivasi yang pertama, ingatlah kebaikan-kebaikan orang tua kita. Ya, dalam ayat ini Allah ingatkan bagaimana jasa seorang ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui. Wallahi, andaikan kita membalas kebaikan orang tua kita, kita tidak akan apa? Sanggup untuk ya membayarnya. Pernah diceritakan oleh Imamul Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ada seorang pemuda dari Yaman. Dia datang kepada sahabat Ibnu Umar. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya datang dari jauh, dari Yaman.
Saya gendong ibu saya, sa'i, umroh, ya tawaf, selalu saya gendong. Sudahkah saya membalas kebaikan ibu saya? Apa jawaban Ibnu Umar? Belum. Belum. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Ya, walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Belum apa-apa. Jadi ini yang harus selalu kita ingat. Pernah ada sebuah kisah yang sangat menyentuh. Ada seorang ibu, dia mengatakan kepada anaknya yang sudah berkeluarga, "Nak, ibu mau pinjam uang 100.000 untuk beli beras." Nggak punya uang, nggak punya beras. Kata anaknya, "Ya Bu, nanti saya omongkan dulu ke istrinya." Ke istrinya. Ini suami-suami takut istri ini Pak. Ya mau ngasih aja harus minta izin dulu ke istrinya. Akhirnya dia masuk ke kamar. Di kamar dia lihat belanjaan istrinya. Banyak belanjaannya. Salah satu belanjaannya adalah susu anaknya. Susu anaknya. Di situ lihat ada bandrolnya 50.000. Ya. Dia mikir, ini susu 50.000 cuma nggak nyampe berapa hari, 2 hari, 3 hari udah habisnya. Nanti beli lagi. Bagaimana kalau 2 tahun? Dia berpikir, ini 50.000 misalkan dikalikan 2 tahun, udah berapa? Ya, apalagi ini susu buatan. Tidak seperti susu ya ibunya yang asli dan diberikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Akhirnya apa? Dia nangis. Dia kemudian peluk ibunya. Dia mengatakan, "Bu, jangan bilang lagi apa? Hutang." Ya, langsung dikasih uang banyak. Menunjukkan kepada kita, ayyul ihwa, kita nggak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita. Walaupun kita ngasih dia gaji kita, walaupun dia kasih rumah kita, semua itu tidak bisa membalas jasa-jasa kebaikan orang tua kita. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah kita harus ingat ilayyal masir, bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi kuat. Oleh karenanya tatkala kita berbakti kepada orang tua, jadikan niat utama kita menggapai surga Allah. Ibadah kepada Allah, mendapatkan pahala. Ya, jangan cuma sekedar hanya balas budi saja. Betul, itu salah satu motivasi. Tapi seorang muslim tatkala dia berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih daripada itu. Karena ini adalah perintah Allah, ya, yang pahalanya adalah surga. Intinya, hendaknya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan taat kepada orang tua kita, dengan mendoakan kebaikan untuk orang tua kita, membahagiakan mereka, dengan kita tawadhu, merendah. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan mewajibkan kepada kalian berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Lebih-lebih kalau ketika keduanya atau salah satunya udah lanjut usia. Kenapa? Karena orang tua itu kalau masih muda, tenaganya masih kuat, dia biasanya nggak mau pengen merepotkan anaknya. Ujian yang sesungguhnya bakti kita kepada orang tua itu kalau orang tua kita lagi sudah sakit-sakitan, udah pikun, ya, kadang mungkin dia ngompol, mungkin dia buang kotoran sembarangan. Di sini ujian seorang anak yang sesungguhnya.
Biasanya apa? Dibentak. Ya, makanya Allah menekankan kita berbakti kepada kedua orang tua itu saat mereka lanjut usia. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan mengatakan kepada orang tuamu nah, biasanya kita kalau disuruh sama orang tua terus nggak suka apa? Nggak boleh. Gitu aja nggak boleh. Apalagi yang lebih parah daripada. Wala tanharhuma, jangan bentak orang tua. Ya, wa qul lahuma qawlan karima, katakan yang baik, katakan yang lembut, sopan kepada orang tua kita. Terutama ketika sudah lanjut usia. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendahlah kepada kedua orang tuamu. Ini penting. Walaupun orang tua kita mungkin gak lulus SD, ya, dan kita sudah S1, S2, S3, jangan merasa bahwa diri kita apa? Lebih hebat daripada orang tua kita. Ya, sehingga merendahkan orang tua kita sendiri. Jangan. Apalagi kadang sebagian orang apa? Risih sama orang tuanya. Kampungan, kuno, ketinggalan zaman, malu dengan status orang tua kita. Apalagi nggak mengakui orang tua kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Kemudian wahfid lahum janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berarti tawadhu, kemudian apa? Doakan orang tua. Ya Allah, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka sayang kepadaku saat kecil. Taib. Yang terakhir, hadis yang keempat masih kaitannya dengan masalah ini adalah jangan durhaka kepada orang tua. An Abi Bakrah qal, dari Abu Bakrah beliau mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, satu saat kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Salasan, 3 kali, yakni Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali. Mau nggak kalian? Ini salah satu cara Nabi untuk memancing para sahabat, ya, dengan memberikan apa? Pertanyaan. Mau nggak saya kasih tahu? Ya, tentu para sahabat akhirnya apa? Semangat. Oh, mau wahai Nabi. Apa itu? Kan gitu. Jadi dikasih pancingan dulu. Qala, kata Nabi SAW, al-isyraku billah, syirik kepada Allah SWT. Ini dosa paling besar, yaitu menyekutukan Allah SWT. Di samping beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada yang lainnya. Wa uququl walidain, nah ini yang menjadi pembahasan, durhaka kepada kedua orang tua. Wasyahadatuz zur, dan persaksian palsu. Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua. Nabi menyebutkan 3 dosa: syirik, durhaka kepada orang tua, dan persaksian palsu. 3-tiganya termasuk dosa besar. Apa dosa besar? Patokan dosa besar adalah dosa yang memiliki hukuman secara khusus di dunia, atau ya ancaman di akhirat. Itu patokan dosa besar. Hukuman secara khusus di dunia yaitu had. Seperti orang kalau mencuri dalam Islam dipotong, berarti mencuri itu dosa besar. Kalau berzina dirajam atau dicambuk kalau belum nikah, berarti zina itu dosa besar. Membunuh dikisos, dibunuh juga berarti membunuh itu dosa besar. Itu namanya hudud. Kalau dosa itu memiliki hukuman khusus di dunia, berarti itu dosa besar. Atau ada ancaman di akhirat, diancam oleh Allah nggak masuk surga, diancam oleh Allah masuk neraka, diancam oleh Allah dengan laknat, itu berarti dosa besar. Seperti riba misalkan, Allah mengancamnya dengan laknat, ya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba, saksinya, sekretarisnya.
Durhaka orang tua juga begitu. Nggak ada hukuman secara khusus di dunia. Siapa yang durhaka, penggal kepalanya misalnya, nggak ada. Tapi dia ada ancaman di akhirat. Ya, dia termasuk dosa besar, diancam begini, diancam begitu. Itu berarti termasuk dosa besar. Intinya, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk mewaspadai uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, karena ini termasuk dosa besar. Bagaimana bentuknya durhaka kepada orang tua itu? Ya, di antara bentuknya, satu, bentuk durhaka kepada orang tua itu apa? Membentak orang tua. Itu yang paling menyakitkan. Pernah ditanyakan kepada seorang ibu, ya, wahai ibu, adakah yang lebih menyakitkan bagimu daripada saat kamu melahirkan anakmu? Ada nggak yang lebih menyakitkan daripada pas melahirkan? Kata ibunya apa? Ada, nak. Saat kamu membentakku. Ya, itu lebih apa? Menyakitkan di hati orang tua. Yang kedua adalah nggak mengakui orang tua. Ini ada sebagian orang itu apa? Wah, malu sama orang tuanya. Wah, dia orang kaya, dia orang terhormat. Orang tuanya cuma tukang becak misalkan. Kadang merasa apa? Risih, merasa malu dengan status orang tuanya. Bahkan ada yang sebagian nggak mengakui orang tuanya. Naudzubillah. Ini termasuk durhaka sama orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua, naruh orang tua di panti jompo. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Bagaimana masuk akal orang tua yang dahulu merawat kita, ya, melahirkan kita, menyusui kita, ya, bapak kita yang bekerja keras untuk kita, bahkan seorang ibu yang tatkala kita keluar kotoran, dia yang membersihkannya dari kita. Setelah tua kemudian kita taruh dia di panti jompo. Mana kebaikan kita? Mana balas budi kita? Ini namanya air susu dibalas air tuba. Ya, yang lebih buruk daripada binatang. Binatang saja akan berbuat baik kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya. Anjing misalkan, dia akan membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik padanya. Ya, lihat, anjing itu sangat bakti kepada orang yang berbuat baik kepadanya, merawatnya, balas budi. Nah, sebagian orang tidak tahu balas budi. Ya, naudzubillah min dzalik. Termasuk durhaka kepada orang tua, dan ini banyak terjadi, mendahulukan istri daripada orang tua, mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Perlu kita ketahui, seorang suami, hak yang paling besar baginya adalah orang tuanya. Berbeda dengan posisi istri. Kalau posisi istri, ya, hak yang paling besar baginya adalah hak suaminya. Hak yang paling besar baginya adalah suaminya daripada orang tuanya. Tapi bagi suami, hak yang paling besar itu tetap apa? Orang tuanya. Ya, maka jangan sampai kita gara-gara istri kita misalkan, ya, kemudian kita melupakan bakti kita kepada orang tua kita. Seperti tadi, mau berbuat baik, izin dulu sama istri. Mau ngasih uang, ya, izin dulu sama istri. Boleh nggak? Kalau boleh tak kasih nih, kalau enggak ya udah. Nih, suami-suami takut istri nih. Nah, ya, suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ya, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, kepada istri kita. Tapi jangan sampai istri kita yang menjadi penghalang kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, kalau ada istri yang menghalangi kita berbakti kepada orang tua kita, berarti istrinya bukan istri yang saleh. Ini bukan istri yang salehah. Istri yang salehah, dia pasti mendukung suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, supaya apa? Anak-anaknya berbakti kepada mereka. Baik. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Jangan lupa puasa Asyura. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.